Gue udah punya istri juga, dan ntar lagi istri gue melahirkan. Gue pengen nunjukin ke anak gue, ini ayah yang dulu. Ayah udah berusaha buat ngilangin tato, ayah pengen jadi baik, insya Allah. Kalau di klinik itu juga ada layanan berobat gratis ya. Gratis, 100%. Iya, bagi yang nggak mampu gratis. Setelah kami balik ke Jakarta, sampai ke Jakarta ditelepon, satu kampung masuk bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa Hidayatul ID yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita kembali pada program perbincangan ngeteh, ngobrol tentang Hidayatullah. Seperti video-video sebelumnya, mungkin Anda pernah mengikuti program bincang yang sebelumnya dipandu oleh Mahladi, Pak Mahladi. Pada kesempatan ini program disesuaikan menjadi ngeteh, ngobrol tentang Hidayatullah, yang membahas tentang Hidayatullah secara umum dengan menghadirkan narasumber kita dari pengurus DPP Hidayatullah maupun nanti masyarakat umum dan tokoh-tokoh yang mungkin punya testimoni tentang Hidayatullah. Pada kesempatan obrolan kita ngeteh kita siang hari ini, kita bersama dengan Ustadz Imron Faizin. Selamat datang di forum ngeteh, Ustadz Imron. Sehat ya? Alhamdulillah. Beliau adalah Direktur Islamic Medical Service IMS dan juga Ketua Departemen Kesehatan DPP Hidayatullah. Beliau salah satu pengurus DPP Hidayatullah yang masih sangat muda sekali, bahkan mungkin lebih muda daripada saya barangkali ya. Dari wajahnya beliau masih sangat gesit dan lincah sekali. Pada kesempatan perbincangan kita pada kesempatan ini, teman-teman semua pemirsa, kita akan membahas tentang IMS. Mungkin saya sendiri juga belum terlalu tahu apa itu IMS dan kiprah-kiprah apa saja yang sudah dilakukan. Mungkin juga penonton merasakan hal yang serupa. Itu yang mungkin pertanyaan kita ajukan pertama. Apa itu IMS dan apa sih kiprah apa saja yang sudah kemudian dilakukan oleh IMS? Baik, bismillah. IMS lahir atau diakui oleh pemerintah waktu itu pada tahun 2008, tepatnya 8 Agustus. Kenapa? 2008. Ya, 8 Agustus 2008 itu SK dari Menkumham itu turun. Tapi jauh sebelum itu IMS sudah ada. Jadi melakukan kegiatan dengan nama yang sama juga. Dengan nama yang sama, melakukan kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan di bidang kesehatan. Nah, IMS sendiri kepanjangan dari Islamic Medical Service atau kalau di Indonesia-kan pelayanan kesehatan Islam. Nah, merupakan salah satu amal usaha di bawah organisasi Hidayatullah. Ya, mungkin orang banyak, wah, IMS punya siapa? Gitu. Karena mungkin salah satunya lembaga yang tidak ada embel-embel Hidayatullah. Iya, betul. Ini strategi. Alhamdulillah strategi ini berhasil. Gitu. Dan terus akan mengikuti keberhasilan yang lain. Mohon doanya. Nah, tentunya IMS hadir bukan untuk sekedar ikut-ikutan ya, atau seperti halnya sudah ada lembaga-lembaga sejenis ya barangkali. Tapi kita hadir untuk kemudian menyempurnakan atau melengkapi yang sudah ada ini menjadi lebih variannya lebih menarik. Gitu. Adapun yang sudah kita lakukan, yaitu program yang kita lakukan, selain kemudian kita punya klinik ya. Klinik ya. Berapa klinik sekarang? Yang sudah di DKI ya, di DKI itu ada 2. Insya Allah ini di bulan-bulan ini atau awal bulan depan ada tambah 1 lagi. Untuk di daerah sudah ada beberapa sudah berjalan, namun karena terkendala hal-hal yang non teknis ya, teknis dan non teknis tentunya itu kayaknya ada juga. Ini yang sedang kita benahi, mudah-mudahan sih dalam waktu dekat ini. Target kita di 2021 ini ada 10 klinik. 10 klinik seluruh Indonesia atau Jakarta?
Di DKI sekitar 5, ya, kemudian yang 5 lagi di daerah. Insya Allah doanya. Kliniknya itu melayani kesehatan apa namanya, pelayanan apa saja yang diberikan? Sementara yang sudah ada itu dokter umum, dokter gigi, kemudian kebidanan, cek laboratorium, kemudian ada juga hapus tato. Oh. Hapus tato nih yang paling sering. Ya, nanti kita bahas selanjutnya. Makanya varian di satu klinik dengan klinik yang lain tentunya berbeda, tergantung di mana lokasi klinik itu. Oh gitu. Nah, tidak untuk kemungkinan di lokasi tertentu nanti kita ada klinik kecantikan. Oh, menarik ini. Ini agak langka kalau klinik kecantikan, artinya agaknya muslimah ya terutama. Itu mungkin belum banyak tersedia fasilitas untuk kemudian bisa melakukan perawatan dan lain sebagainya yang khusus muslimah gitu ya. Ya. Jadi memang ini menjadi salah satu cita-cita kami ya, untuk kemudian bisa menghadirkan salon kecantikan atau klinik kecantikan. Iya, betul. Yang notabene dikelola oleh dokter-dokter yang ahli di bidangnya. Ini sudah kita rencanakan. Harapannya di Condet itu ya. Condet itu bisa kita lakukan karena masih pandemi sehingga belum berani untuk ke arah sana. Jakarta Timur ya. Jakarta Timur. Nah, selain klinik ya, kita ada program keliling ke daerah-daerah pinggiran ya, di daerah padat itu melakukan layanan kesehatan, pemeriksaan, pengobatan pada masyarakat. Di hari Jumat ya, di pandemi ini kita hanya 4 kali, tapi sebelum di masa pandemi juga aktif juga berkegiatan. Tetap aktif. Jadi pandemi ini justru kita tidak diam, dalam artian tetap memberikan layanan buka, kemudian layanan home care juga berjalan, terus kemudian rapid yang paling banyak, jadi terus kita tetap melakukan edukasi kepada masyarakat ya, kita sering diundang. Edukasi ini mencakup wilayah mana saja? Maksudnya apa media-media yang digunakan untuk edukasi? Apakah ada langsung datang ke tempat-tempat yang ingin memang ditarget menjadi sasaran untuk kegiatan bakti sosial, ataukah juga sosialisasi itu, edukasi itu melalui kanal-kanal media tertentu atau apa? Kedua-duanya. Jadi kita ada yang offline online. Jadi ada memang kalau yang offline itu untuk di wilayah DKI sekitarnya pesantren yang di bawah Hidayatullah kita akan dilakukan penyuluhan. Kemudian di masyarakat umum juga kita sama dengan kelurahan-kelurahan. Nah, secara online juga kita ada yang kemudian pernah juga kita share ya di media, itu untuk memberikan edukasi. Itu tetap berjalan. Nah, hal yang lain ketika di kebencanaan. Di kebencanaan Nusantara kita juga mengirimkan tim medis lengkap ya dengan obat-obatan bersama dalam hal ini dengan SAR dengan PMA ya, kita membuat posko bersama itu. Selain di posko aja kita juga keliling-keliling ke posko ke rumah-rumah untuk memberikan layanan kesehatan. Nah, kemudian kalau di luar negeri ke Rohingya waktu itu ya. Sudah pernah ke Rohingya juga mengirim tim ke sana. Oh, dengan siapa itu namanya? Allahyarham Dr. Saifuddin Hamid. Nah, kemudian Hitanan Mualaf Pedalaman. Ya, alhamdulillah kita sudah ke Mentawai, ke Brahma Mentawai, ke Mulu, kemudian ke Murawalita, ke Sukuwana dengan Posdai, kemudian ke Halmahera Timur, dengan di suku Togutil, kemudian ke Sorong, ke Papua. Ini insya Allah pekan depan ini ke NTT. Bulan depan Juli itu kita ke NTT untuk melakukan hitanan masal juga. Sekitar kalau di data kita sekitar 1.500-an ya, peserta yang di pedalamannya. Luar biasa. Itu daerah mana saja di Kupang nanti? Ini masih di Kupang, NTT-nya di Kupangnya atau masuk ke kawasan? Masih masuk di daerah memang minoritas ya, daerah minoritas di sana. Minoritas muslimnya. Sedang dipastikan oleh tim. Kayak saya baru dapat kabar kemarin. Nah, kemudian kita punya program dompet berbagi. Dompet berbagi itu ada. Ini untuk dompet berbagi untuk masyarakat umum atau siapapun yang ingin terlibat dalam proyek amal ini. Iya, semua. Jadi kita tidak tidak hanya intern Hidayatullah ya, orang luar. Jadi dompet berbagi ini berawal dari pasien-pasien yang tadi kita lakukan pengobatan keliling tadi, apakah itu di kebencanaan, ketika kita keliling Paksos itu,
kemudian kita menemukan masyarakat atau pasien yang dia sakit tapi berat. Nah, ini kan harus mendapatkan penanganan khusus, Iya. harus tiba ke rumah sakit, Betul. dengan biaya, butuh tindakan yang lebih baik lagi gitu ya. Nah, tentunya membutuhkan biaya tidak sedikit, sehingga kita angkat program ini untuk kemudian memfasilitasi teman-teman yang di luar sana yang diberikan kesehatan, kemudian untuk mengungkapkan rasa syukurnya itu. Iya, betul. Nah, ini alhamdulillah juga sudah banyak yang kita bantu ya. Itu baik jamaah Hidayatul maupun dari luar itu yang sudah kita bantu terkait untuk biaya-biaya operasional di rumah sakit maupun biaya-biaya pengobatan dan perawatan. Nah, kemudian kita pernah punya ambulan ya. Ambulan. 2 ambulan, tapi karena satunya kecelakaan, satunya sudah usianya buyur, 2-3 tahun ini sudah berhenti. Tapi sebelumnya kita pernah memberikan layanan ini sangat baik di masyarakat ya, Pak. Antusiasnya sangat baik di masyarakat itu karena ada kita tidak mematok harga khusus gitu, bahkan ketika yang nggak mampu ya kita gratiskan gitu ya. Dan mohon doanya, insya Allah dalam waktu dekat kita juga akan hadir di 2 ambulan. 2 ambulan ya, lagi. Satu khusus ambulan, satu lagi mobil jenazah. Jadi tidak kita campur ke depan. Jadi biar pemanfaatannya lebih tepat kepada sasaran. Nah, kemudian kita ada program, kalau di klinik itu juga ada layanan berobat gratis ya. Gratis, 100%. Iya, bagi yang nggak mampu gratis. Artinya masyarakat yang tidak mampu, siapapun dia, tanpa melihat latar belakang agama mungkin dan suku sara lah gitu, bebas ya masuk ke situ. Artinya memang layanan keumatan benar ya. Iya, jadi walaupun kita bagian dari lembaga Islam gitu ya, ketika melakukan kegiatan di lapangan kita nggak pandang bulu siapa gitu ya. Bahkan beberapa kali saya terutama ya, saya pernah terjun langsung ke Sinabung itu, kita berapa kali membuka posko di gereja. Dan kerjasama sama pihak gereja itu ya. Dengan pendeta komunikasi ya, untuk kemudian bagaimana kita bisa memberikan layanan kesehatan para pengungsi. Ada sorenya, malamnya ada pengajian lah dengan salah satu ustadz kita di sana. Kemudian habis subuh ya, itu sholat pertama kali sholat id ya, langsungkan sholat id, selesai sholat id yang muslim, kemudian yang sudah muslim tadi sebelumnya sudah ada muslim, itu potong kurban, kemudian kita ada layanan kesehatan, ada khitan juga di situ, jadi yang sudah kemarinnya syahadat, besoknya langsung khitan. Nah, kemudian dagingnya ada yang dimasak, ada yang dibawa pulang. Nah, daging itu kan banyak. Nah, kemudian tidak mungkin mereka yang kita bagikan secukupnya, nggak mungkin disimpan karena di mana nggak ada kulkas. Iya, betul. Nah, sehingga lebihnya daging ini kita bagikan ke warga yang lain, yang non muslim. Mereka kaget gitu. Loh, begini ya muslimnya. Gitu. Setelah kami balik ke Jakarta, sampai di Jakarta ditelepon, 1 kampung masuk Islam. Masya Allah. Nah, artinya dari program ini tentu juga bersinergi dengan berbagai pihak juga, karena pembinaan mu'alaf ini kan juga tentu tidak sederhana, butuh tenaga-tenaga yang akan stay di sana. Ya, kami konsentrasi di kesehatan. Untuk kemudian terkait pembinaan rohani ada tim yang lain. Tim yang lain juga. Kejadian ini 2 kali terjadi. Satu kampung masuk ke Islam itu terjadi 2 kali. Yang saya penasaran juga adalah ini kan IMS hampir menjangkau semua kawasan ya. Tadi bahkan ke Papua, kemudian ke Mentawai yang jauh di pedalaman, kemudian Morowali itu kan tentu butuh sumber daya SDM yang tidak sekedar dia bisa hadir di sana, tapi butuh biaya operasional dan segala macam. Bagaimana IMS kemudian membentuk sumber daya yang mampu ke daerah-daerah tugas yang berat seperti itu, dan kemudian pembiayaannya seperti apa? Tentunya memang untuk mendapatkan tim medis ataupun dokter yang siap dan berani. Ya, ini dokter beneran yang dikirim ke sana ini. Itu tidak mudah ya. Dan memang tidak banyak dokter-dokter. Nanti satu saat antum bisa undang dokter yang pernah ikut ke sana yang betul. Menarik, kita nanti undang ke forum ini. Bisa berbagi dengan cerita sekalian gitu ya. Nah, terkait dengan biaya, kita alhamdulillah mengajak berbagai macam pihak ya. Ada BMA. Ya, kemudian ada lembaga-lembaga yang lain di luar sana juga mensupport. Jadi sebenarnya kami ini posisinya hanya mediator saja sebenarnya. Kemampuan juga bukan kemampuan di kami ya. Gitu. Kemudian
kalau dari sumber daya ada pihak lain yang mensupport, tenaga ada tim yang khusus memang. Kemudian lokasi di sana juga sudah ada. Jadi ada sinergi dari berbagai macam pihak sehingga program ini bisa berjalan dengan baik. Iya, artinya sinergi itulah yang kemudian bisa menggerakkan proyek amal ini ya. Betul, betul. Nah, kemudian program yang lain yang mungkin 4 tahun masuk ya, 3 tahun 4 tahun masuk ini adalah Hapus Tato. Ya, ini menarik ini. Saya tadi mau tanyakan tapi silakan. Ya, alhamdulillah ini sudah berjalan ya. Kita launching waktu itu, kalau sudah mulainya sih sebelum launching kita sudah mulai di 2017 pertengahan. Tapi kita launching program ini di awal 2018. Berarti 3 tahun ya, masuk tahun keempat ini. Nah, ini kita sudah keliling ke hampir ya. Kalau di Pulau Jawa ini hampir semua Pulau Jawa, kota ya, di kota-kota Pulau Jawa. Kemudian kalau di Sumatera itu bagian selatan, ya. Kemudian di timur itu Kalimantan bagian timur. Kemudian ke Bali, Lombok juga ya. Nah, dan program ini juga kita kerjasama dengan Menkumham Indonesia. Ya, kita memberikan pembinaan dan layanan ke beberapa lapas. Salah satunya adalah mungkin orang terkenalnya angker sangar gitu ya, lapas Nusa Kambangan. Nusa Kambangan. Kita 3 kali, kalau saya sendiri 7 kali ke sana. Oh gitu. Sinergi ini sudah berjalan berapa waktu? Kita sudah 3 tahun berjalan program ini, dan alhamdulillah kemarin dipanggil untuk dilanjutkan lagi kerjasama dengan Menkumham Indonesia. Dan alhamdulillah kalau secara program hampir 6.000-an ya, 5.000 lebih, hampir 6.000. 5.800 sekian lah orang yang menerima manfaat dari program. Pembinaan. Iya. Hapus Tato ini selain tadi berkeliling bersafari ke seluruh daerah yang memang bersinergi dengan teman-teman di daerah, apakah juga di klinik-klinik IMS tadi ada layanan itu? Ada. Jadi di klinik itu tetap setiap hari ya, di Senin sampai Sabtu itu ada terus ya. Ada terus. Dan di sana tentunya kan yang berbayar ya. Berbayar ya. Terjangkau, tetapi kita juga tidak berpatokan ya. Kita juga akan bantu ketika teman-teman yang merasa keberatan di biaya. Iya, betul. Artinya siapapun yang ingin membersihkan tatonya silahkan datang ke klinik-klinik BMH di Jakarta dan di daerah-daerah lain yang mungkin sudah membuka layanan itu. Dan termasuk tadi yang menarik adalah layanan kesehatannya itu yang gratis itu. Itu ada syarat-syarat tertentu nggak bagi masyarakat yang mungkin ingin menggunakan layanan itu? Biasanya kalau kita di klinik ya, di klinik itu kan kita mendapatkan rekomendasi dari ketua RT ataupun RW, atau dari majelis taklim terdekat. Ini nggak mampu, ada rekomendasi. Oh gitu. Iya. Karena benar-benar nggak mampu. Gitu. Kalau bagi yang mampu ya tetap kemudian ada. Ya, artinya yang mampu memberikan biaya, membayar biaya untuk kemudian subsidi silang kepada peserta pasien yang lain yang tidak mampu. Menarik ini. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Idul Adha. Kita akan menyelenggarakan yang seperti umum dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu kurban. Nah, tadi dengan wasilah kurban ini IMS kemudian masuk ke pelosok-pelosok memberikan pelayanan kepada mu'alaf dan masyarakat pedalaman. Program tahun ini seperti apa untuk program kurban IMS? Ya, hewan kurban ini bisa sampai ke teman-teman yang berada di ketiga lapisan masyarakat tersebut. Insya Allah. Baik pemirsa Keteh semua dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita sedikit tentang IMS. Pada kesempatan lain kita akan lebih menggali lagi terkait dengan berbagai kegiatan-kegiatan IMS di berbagai titik di Indonesia, bahkan mungkin di Nusantara, di luar negeri. Ada peluang untuk kemudian bisa berkiprah secara luas di luar negeri. Baik, sebelum saya tutup, saya mempersilakan Pak Imron untuk memberikan mungkin kata penutup atau pesan-pesan kerelawanan, karena IMS bagaimanapun merupakan lembaga kerelawanan yang dengan swadaya masyarakat, dukungan masyarakat bisa terus survive dan bisa memberi pelayanan yang terbaik kepada umat.
ada pesan-pesan kerelawanan mungkin untuk masyarakat agar bisa juga terlibat dalam kiprah-kiprah amal yang dilakukan oleh IMS. Ya, baik. Pertama untuk masyarakat secara umum bahwa Indonesia itu kan sering terjadi bencana ya. Ini bukan doa, namun kesadaran kita ya. Jadi dituntut kemudian bagaimana kita bisa sikap peduli terhadap lingkungan sekitar gitu ya. Jadi rasa untuk kepedulian, rasa kemudian untuk membantu sama ini kemudian terus kita pertahankan, kita tumbuh kembangkan ya untuk kepada kita dan kemudian anak cucu kita nantinya. Nah, kemudian bagi teman-teman yang di internal itu loh, bahwa IMS ini adalah lembaga kita bersama ya, mari kita dukung, kita doakan agar program-program yang sudah direncanakan berjalan dengan baik. Ketika ada masukan-masukan yang sifatnya ataupun kritik-kritikan yang sifatnya membangun, kami juga sangat harapkan untuk kebaikan bersama. Insyaallah. Demikian perbincangan kita di program Ngeteh, ngobrol tentang Hidayatullah pada kesempatan kali ini. Kami kembali akan hadir di program-program selanjutnya pada kesempatan yang akan mendatang dan menghadirkan narasumber lain yang tentu akan lebih menginspirasi, lebih mendorong kita untuk memberikan kiprah-kiprah keumatan. Selamat menikmati istirahat Anda dimanapun Anda berada. Saya selaku host dari program Ngeteh mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.